Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Kembali di Labuan Bajo bareng Bocan. Kalau kemarin Bocan udah menyuguhkan video perjalanan Hopping Island di Labuan Bajo, sekarang Bocan mau ngajak Bobers jalan-jalan sekalian nginep virtual lagi di salah satu hotel terbaik yang ada di Labuan Bajo. Ini udah banyak banget Bobers yang nungguin reviewnya, udah banyak Bobers yang DM request nanya kapan tayang. Sekarang kita akan tayangkan video review dari Ayana Komodo Resort. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Bobers akan keindahan hotel ini. Nah, kalau Ayana Komodo Resort ini lokasinya nggak terlalu jauh dari bandara Bobers, mungkin sekitar 9 menit 7 menitan gitu ya, tapi emang rata-rata jaraknya deket sih, maksudnya dari bandara kemana-mana tuh emang deket banget. Dan hotel ini juga kayaknya tuh dia provide untuk gratis penjemputan, antar jemput dari hotel menuju bandara atau dari bandara menuju hotel. Jadi kalau misalnya Bobers nginep di Ayana, nggak perlu terlalu pusing untuk cari transportasi dari bandara ke hotelnya, karena dia udah sediain free antar jemputnya tuh. Nanti Bobers bisa tektokan langsung sama hotelnya. Dan sekarang kita udah sampai di Ayana Komodo Resort. Ini sekelas hotel Ayana, parkirnya di luar Bobers. Gak ngerti kenapa hotel-hotel di Labuan Bajo tuh kayak pelit banget bikin lahan parkir. Kemarin kan di di Local Collection juga parkirannya kecil. Nah, ini di Ayana Bocan kira parkirannya akan lebih gede tapi ternyata parkirannya ya itu tadi di luar itu mereka pada parkir. Mungkin karena kebanyakan tamu yang kemarin itu nggak pakai kendaraan pribadi kali ya. Jadi ya udahlah, nggak perlu banget gitu bikin parkiran gede-gede. Dan kita langsung turun. Ini disambut dengan sangat ramah banget. Bocan langsung suka, langsung jatuh hati sama servisnya. Mereka tuh benar-benar disambut, kita tuh benar-benar disambut ramah sama mereka maksudnya. Dan penyambutannya tuh bukan yang biasa hotel bintang 5 gitu doang Bobers, tapi juga ada satu staff yang pakai baju tradisional Komodo. Terus abis disambut, terus abis mindahin barang, suami Bocan mau langsung parkir nih. Nah, itu tadi si bapaknya bilang parkirnya bisa di luar, tapi kan kayaknya di luar gimana gitu. Jadi ya udah suami milih parkir di sini nih, dan boleh sih parkir di sini. Cari yang nggak terlalu panas ya Bobers. Terus tadi pas masuk tuh Bocan langsung diarahin untuk scan barcode Peduli Lindungi sama staffnya. Terus juga di sini prokesnya masih ketat, kita harus cek suhu tubuh sama cuci tangan. Dan langsung kita menuju ke area lobbynya. Lobbynya bener-bener open space dan mewah banget. Untuk nuansanya sendiri ini artistik, ada unsur kontemporernya, terus juga ada unsur naturalnya Bobers. Apalagi pemandangan di sekeliling lobbynya tuh bener-bener langsung menghadap ke lautan biru. Aduh, cakep banget gak sih? Ini salah satu lobby tercantik yang pernah Bocan temuin, karena pemandangannya tuh no debat, bagus banget. Langsung kelihatan laut dan gugusan perbukitan yang ada di Labuan Bajo. Dan untuk di tengah sini ini tuh ruang tunggu. Nah, kalau meja resepsionisnya agak ke depan sana Bobors. Jadi yang depan dari drop off tuh langsung meja resepsionis. Terus sambil nunggu kita disuguhin sama welcome drink. Staffnya ramah banget, walaupun ini proses check-innya agak lama karena hotelnya nih selalu penuh. Pas lebaran tuh Bocan nginep selalu penuh melulu. Jadi ya mau gak mau kan nunggu ya. Tapi walaupun nunggu, mereka tetap ramah, tetap suguhin welcome drink. Terus juga kita bisa nunggu dengan nyaman dan sambil nikmatin pemandangan kayak gini. Keren banget. Untuk proses check-innya juga smooth banget Bobors. Dan kita pakai deposit tuh berapa ya? Ya sekitar 1.000.000 atau 700-an gitu deh Bobors. Bocan lupa. Terus kita udah dapat kunci kamar, nggak terlalu lama nunggunya, kita langsung menuju ke kamar. Untuk lobby ini lantainya ada di paling atas, dan untuk ke kamar kita tuh turun, jadi bukan naik tapi turun. Kamar Bocan ada di lantai 4. Nah, kalau untuk harga kamar di Ayana Resort ini harganya tuh mulai dari 4.900.000 ya, hampir 5 juta sih Bobors, tergantung seasonnya juga. Kalau misalnya pas low season ya 4.900.000, kalau pas lagi high season, normal season mungkin bisa 5 juta ke atas.
Kita udah sampai di lantai 4, terus kamar Bocan tuh ada di paling ujung. Kemarin Bocan pilih kamar yang suite dengan pemandangan laut penuh. Jadi lokasinya ada di ujung. Ini nomor kamarnya 401, ada di lantai 4. Nah, ini harganya kemarin berapa ya? Sekitar 8 jutaan sih Bobers. Tapi lumayan tuh dapat promo dari tiket.com, diskon 500 ribuan gitu. Jadi ya lumayan lah. Lumayan mahal juga. Tapi kamarnya luas banget dan menurut Bocan gak apa-apa sih sekali-sekali mumpung lagi di Labuan Bajo cobain hotel termahalnya plus di kamar termahalnya. Kamarnya luas banget Bobers. Terus ada AC-nya. Ini AC-nya kayak gini, AC sentral atau AC sentral kayak gitu. Terus di sini di tengah itu ada kamar tidur. Cuma ini agak tricky ya Bobers. Jadi Bocan pikir itu kan ada tenda tuh tadi Bobers lihat. Bocan pikir itu tenda udah free karena untuk sekelas kamar suite Bocan tuh ngarepinnya ya itu kayak apa sih namanya, kayak fasilitas yang gampang gitu lah ya, apalagi kan harga kamarnya tuh nggak murah juga. Tapi ternyata setelah sampai ke hotelnya itu disuruh bayar, tapi nggak ada konfirmasi apapun dari hotel ataupun dari otanya, nggak ada konfirmasi apapun yang infoin kalau itu bayar. Jadi Bocan kayak agak ngerasa sedikit terjebak. Itu bayar tendanya 600 ribu. Sumpah kalau misalnya tahu itu bayar ya Bocan nggak akan request itu tenda. Jadi kalau misalnya Bobers nanti mau ambil yang ada tendanya gitu, Bocan pikir ada tenda tuh udah free tuh. Jadi kalau misalnya Bobers nanti request tenda, pastiin dulu itu bayar Bobers. Kalau yakin mau bayar nggak apa-apa karena itu bisa extra bed juga. Tapi kalau Bobers nggak yakin kayak Bocan, maksudnya bukan nggak yakin, nggak mau keluar duit lagi, mendingan nggak usah request extra bed tenda itu Bobers. Nah ini tadi fasilitas kamarnya Bobers sudah lihat sekilas, disediain kopi, teko set semua lengkap. Terus kamar mandinya itu ada di belakang kamar tidur. Ini ada fasilitas bathtubnya, cuma posisinya dia tuh di ujung, jadi kita nggak bisa berendam sambil mandangin laut. Terus di samping bathtub itu juga ada shower terpisah, lengkap sabun, shampoo, conditioner semua disediain. Nah di ujung sini ini untuk toiletnya Bobers. Di sini toiletnya juga smart, jadi Bobers nggak perlu pencet-pencet di belakang, tinggal pencet tombol yang di sampingnya aja. Terus untuk amenitiesnya ini disediain Sensasia Botanica, lengkap ya, sabun, shampoo, conditioner semuanya full. Nah di tengah sini tuh ada meja panjang wastafel gitu, wastafelnya ada 2. Terus juga disediain air mineral lengkap sama body lotion, sabun cuci tangan. Untuk urusan handuk juga lengkap Bobers, bukan cuma handuk mandi ya, standar hotel bintang 5-nya oke lah ya. Kalau untuk amenitiesnya Bobers bisa lihat tuh amenitiesnya, mouthwash aja disediain 2. Terus dental kitnya juga pasta giginya yang branded bukan yang abal-abal. Nah di samping kamar mandi itu ada satu ruangan lagi untuk lemari pakaian buat naruh barang-barang. Ini kita juga ada fasilitas obat nyamuk elektrik, terus ada safe deposit box, laundry bag, sama disediain tote bag juga. Jadi buat Bobers yang mau ke kolam renang atau mau kemana-mana nggak perlu cari tas ringkes lagi kan. Terus kita beralih ke area balkonnya ya Bobers. Ini balkonnya juara pemandangannya, sumpah cakep banget. Karena posisi kamarnya tuh di ujung, jadi pemandangannya bener-bener nggak tertutup sama apa-apa. Tapi ada sisi minusnya juga karena kamarnya di lantai 4 agak ke bawah, kita nggak bisa lihat kolam renangnya lebih full. Tapi kalau Bobers tuh ambil yang kamar atas, yang di area, justru kamar deluxe-nya tuh katanya pemandangannya lebih full untuk ke kolam renangnya Bobers. Tapi ya untuk balkonnya yang suite ini pemandangannya terbaik. Tuh pemandangannya seindah ini, rumputannya, gugusan bukitnya, terus tanaman kertas itu bagus banget. Nah di bawah itu ada kolam renangnya. Jujur ekspektasi Bocan sama Ayana nih kayak terlalu tinggi sih. Emang ini hotelnya bagus banget, cuma Bocan tuh ekspektasinya kayak yang terlalu tinggi, ngarepnya bakalan dapat full sunset, terus juga bakalan kolam renangnya gede banget gitu. Tapi ternyata ya kolam renangnya nggak terlalu besar, tapi kalau untuk sunsetnya dia bagus, cuma ketutupan bukit. Tadi Bobers lihat bukan yang golden sunset kayak di pelataran Komodo atau yang di La Prima. Kalau di 2 tempat tadi tuh kalau sunsetnya nggak kehalang apa-apa Bobers, tapi kalau di Ayana ini kita cuma bisa menikmati langit senjanya doang. Kalau untuk sunsetnya ketutupan bukit. Nah sekarang abis room tour kita mau ke area kolam renang ya. Kolam renangnya tuh ada di lantai paling bawah.
Terus akses kursi roda ada Bobors, jadi agak muter sedikit lewat restoran gitu, buat ke poolnya bisa pakai kursi roda maksud Bocan. Nah ini kolam renangnya gede ya, tapi dibandingin hotel-hotel bintang 5 yang kayak di Bali, ini nggak terlalu gede gitu. Tapi untuk sekelas Labuan Bajo sih menurut Bocan ini udah oke banget lah ya. Kolam renangnya juga kedalamannya variatif, jadi ada yang untuk dewasa sama ada yang buat anak-anak juga. Nah kalau di Ayana ini dia tuh nggak punya pantai yang kayak di pelataran kita bisa duduk di pasir atau di mana. Jadi pantainya tuh kayak dibikin tanggul sama kayak di La Prima Bobors. Tapi kalau dari untuk bangunan, untuk garden, sama untuk pemandangan lautnya bagus, nggak ada komplain, nggak ada debat, bagus banget. Nah ini ada restoran, besok kita sarapan di sini. Terus di samping tadi tuh ada pool bar juga. Sekarang kita mau lihat area lainnya ya. Jadi di sini nggak cuma ada fasilitas kolam renang, tapi juga ada fitness center. Nah ini fitness centernya satu lantai sama poolnya tadi. Terus kalau untuk masuk kita perlu tap kunci kamar. Wah keren ya, olahraga sambil lihat pemandangan kayak gini, makin semangat ya sih. Tuh. Alat-alatnya juga cukup lengkap, disediain pastinya air minum sama handuk bersih juga. Dan kita beralih lagi ke kolam renang. Anak Bocan senang banget berenang di sini karena airnya kan nggak terlalu dingin, udah mateng keseharian kena matahari kan. Tuh enak banget di sini nikmatin sunset sambil berenang-berenang. Terus Ayana ini juga punya punya dermaga. Jadi kalau misalnya Bobors mau hopping island bisa langsung dijemput di hotelnya sini. Dia punya cruise-nya juga Bobors, tapi ya harganya pasti lebih mahal sih karena cruise-nya kelas hotel kan dibandingin cruise yang Bobors beli di website atau di trip-trip apa gitu. Dibandingin yang kemarin Bocan beli juga. Nah ini cakep banget, lihat pemandangan sunsetnya sekeren ini, walaupun bukan golden sunset, matahari juga kelihatan, tapi tetap pendaran cahaya mentarinya tuh bikin langitnya makin syahdu. Nah di bawah tuh juga Bobors bisa dinner, bisa nikmatin hidangan seafoodnya. Nah ini petunjuk arahnya, jadi ada dive center, ada kids club, fasilitas buat anak-anaknya cukup lengkap. Nanti kita bisa intip kids clubnya ya, tapi Bocan mau jalan ke dermaga dulu sambil lihat jajanan hotelnya. Nah di sini banyak juga yang foto-foto karena emang view-nya sebagus ini Bobors. Kalau di depan tuh laut, di belakang tuh kita bisa lihat perbukitannya. Tuh cakep ya. Nah itu cruise, itu restoran juga, dan itu bisa buka untuk umum. Jadi kalau Bobors nggak nginep di hotelnya, Bobors mau makan di kapal di atas laut, bisa cobain di cruise-nya Ayana tadi tuh Bobors. Sekarang kita mau balik ke kamar, mau bersih-bersih, mau mandi. Tadinya tuh Bocan minta suami buat makan malam di hotelnya buat nikmatin suasananya, tapi nggak di approve. Katanya dia lebih milih ke Kampung Ujung, padahal pengen banget Bocan. Nah ini suasana malam harinya Bobors, pencahayaannya oke ya. Terus ini tenda yang Bocan betein. Nah ini welcome fruitnya kayak masih belum mateng gitu gak sih. Terus ini fasilitas TV-nya Bobors. Ini udah smart TV ya, udah update, tapi tetap kagak bisa YouTube sama Netflix, cuma TV kabel doang. Dan TV kabelnya nggak sebening ya gitu deh, TV kabelnya tadi Bobors lihat sendiri. Terus di area lemari itu disediain extra pillow juga, tapi bukan guling ya, ini cuma bantal. Terus juga ada kimono, ada gantungan, semua lengkap. Nah ini kita mau makan malam di Kampung Ujung lagi Bobors. Masih belum puas karena kayaknya enak sih. Terus juga harganya bersahabat pastinya. Harganya yang penting hemat. Nah kita naik ke atas lobi buat ke mobil. Ini adalah suasana lobi pas malam harinya. Lautnya sih nggak kelihatan ya, tapi tetap nuansanya tuh yang cakep. Terus pencahayaannya juga nggak yang terang benderang, tapi kelihatan dramatis dan mewah. Nah ini jajanan yang wajib Bobors coba kalau ke Labuan Bajo. Ini sempol dan pentol Mama Ana, ada di depan Alfamart apa gitu ya, Bocan lupa namanya. Tapi itu enak banget Bobors. Jadi dia sempol sama pentolnya tuh dikasih bumbu sambal kacang. Selama di Labuan Bajo bolak-balik
jajan itu kalau si sore, terus lanjut ke kampung ujung biasanya gitu. Nah ini karena kemalaman, kita jadi ya tetap sih jajan itu dulu. Dan ini makanan yang recommended juga di Kampung Ujung. Jadi Kampung Ujung tuh pusat kulinernya seafood di Labuan Bajo, dan dia warungnya sih nggak banyak, tapi sambalnya tuh mantep banget. Dan warung langganan Bocan itu Kasimpa Wali. Bobors harus cobain yang Kasimpa Wali kalau ke Kampung Ujung. Habis makan kita balik ke hotel. Bocan mau kasih lihat bonus footage Milky Way. Cakep ya. Dan selamat pagi. Hari ini Bocan nginep semalam doang. Sayang banget sih. Sebenarnya masih betah, tapi kalau harus extend ya lebih nggak betah lagi dompetnya. Jadi ya udah, kita maksimalin waktu buat nikmatin fasilitas yang ada di Ayana ini, biar berasanya nggak rugi-rugi banget kan ya, 7 juta gitu semalam. Nah ini kita mau sarapan nih Bobers. Ini sarapannya ada di lantai bawah yang deket kolam renang kemarin. Nah abis sarapan rencananya Bocan mau snorkeling. Jadi Ayana tuh kayak bukan punya ya, tapi nyewa private island gitu, dan kita bisa snorkeling di sana. Itu udah free untuk biaya anternya. Jadi nanti kita naik kapal gitu ke tengah laut, ke pulaunya. Kita cuma perlu bayar sewa alat snorkelingnya. Nah ini suasana restorannya. Tuh, fresh juice-nya oke banget. Disediain buah naga, terus juga kita langsung disambut ramah, ditawarin kopi atau teh. Terus kalau untuk kopinya juga bisa milih cappuccino atau apa gitu. Nah ini menu makanannya nih Bobors. Tuh, kalau untuk variasi menunya Bocan pernah dapat yang lebih wah dari ini. Tapi kalau untuk standar bintang 5-nya Ayana udah memenuhi kriterianya ya, mulai dari fresh juice-nya, terus dari kopinya, dan dari kelengkapan pastries, kue segala macam itu udah oke banget. Nah ini Bobers bisa lihat aneka saladnya, terus juga ada yogurt, terus ini bubur ayam. Ini masih diambilin nih Bobers. Jadi untuk makanannya tuh udah buffet, tapi kita nggak bisa ambil sendiri, nanti mbaknya yang ambilin. Terus pilihan menunya juga banyak, nggak cuma Indonesian atau Western, tapi juga ada makanan Jepang, kayak ada sushi, ada miso soupnya juga. Terus ini untuk Indonesian foodnya nih Bobers, ada soto ayam, ada bakso, ada noodle station. Oke ya, variatifnya cukup lengkap. Terus juga untuk Westernnya ada hash brown, ada sosis, ada telur aneka gaya, mau telur rebus, telur orak-arik. Terus makanannya kelihatan fresh dan anget. Ini padahal Bocan datangnya siang ya, tapi dia tetap penuh, terus juga tetap anget. Jadi menurut Bocan itu nilai plusnya juga dari sarapan di Ayana ini. Ada mie goreng nih. Nah ini si kakak yang kalau makan susah dicari, ini yang gampang-gampang aja. Dan ini sarapan Bocan. Bocan kalau sarapan jarang kalap sih Bobers. Jadi ambil yang emang sekiranya suka dan sekiranya habis, biar nggak terbuang sia-sia gitu kan. Nah ini muffinnya juga enak banget, itu kuenya enak banget. Sumpah ini sarapannya tuh nggak yang banyak banget, tapi semuanya enak. Sarapannya ratingnya Bocan mau kasih nilai 9,5 karena dari staff, dari kelengkapan makanan, dari dari rasa makanannya semuanya tuh enak banget. Yang kurang mungkin kayaknya cuma kids cornernya aja sih. Ini udah perfect banget menurut Bocan. Cuma di kids cornernya aja, makanya nggak bisa Bocan kasih nilai 10. Dan abis sarapan kita mau snorkeling nih. Kalau di pelataran kemarin snorkeling kan udah gratis ya Bobors. Terus juga fasilitas sepeda, canoeing semua tuh udah gratis. Nah kalau di Ayana ini yang Bocan kurang suka, dikit-dikit bayar. Jadi sepeda tadi Bobers lihat itu ada harga sewanya. Terus snorkeling ini juga ada harga sewanya. Jadi pelampungnya berapa, terus alat snorkelingnya berapa. Nah Bocan tuh kemarin bayar 75.000 Bobers untuk alat snorkeling berdua. Sendiri satu orang 75.000 gitu. Cuma karena suami tuh nggak ngambil sepatu kataknya, terus si kakak juga nggak ngambil sepatu kataknya, jadi di korting sama si staffnya, jadi cuma bayar 100.000 gitu deh. Nah ini kita mau ke islandnya, udah disediain anduk juga sih. Jadi kalau untuk kapal semua tuh udah disediain, anduk juga udah disediain, kita cuma sewa alat snorkelingnya doang. Cuma kalau di pelataran kemarin tuh kan
udah free. Sayangnya itu doang sih, harusnya sekelas Ayana yang harga kamarnya tuh nggak murah, harusnya menurut Bocan fasilitas kayak gitu tuh udah nggak perlu dipintain biaya lagi. Nah ini kita perlu naik kapal kecil dan panas-panasan buat menuju ke pulaunya Bobers, dan kita kerudungan anduk karena emang itu panas banget, bener-bener mateng. Nah kita mampir di sini mau snorkeling, ditungguin nih sama staffnya. Jadi kalau Bobers tuh mau snorkeling atau mau fasilitas yang lainnya, Bobers harus telepon ke resepsionisnya dulu buat reservasi. Nah semalam tuh Bocan udah telepon. Kalau untuk staffnya, Bocan suka banget, staffnya baik-baik semua, servisnya jempolan, servisnya Bocan mau kasih nilai 10. Jadi untuk snorkeling ini anak Bocan tuh dituntun sampai ke tengah laut sana sama abangnya, baik banget deh pokoknya. Jadi dia yang kayak mong-mong anak Bocan gitu nemenin. Jadi kita kayak berasa sewa guide pribadi. Nah ini keindahan bawah lautnya, Masya Allah cakep banget. Terumbu karangnya, ikan-ikannya semuanya bagus ya. Tuh, ini ikan apa ini? Bocan kagak tahu. Bocan taunya cuma ikan Nemo doang. Nah itu Bocan snorkeling sekitar di pulaunya tuh sekitar 1 jam lah ya, snorkeling, main air segala macem, udah cukup puas. Terus jam 11-an kita balik ke hotel lagi. Nah ini Bocan dapet free late check out sampai jam 1, mungkin karena pesen kamarnya yang suite ya, jadi dia udahlah dikasih kelonggaran buat nikmatin fasilitasnya, padahal saat itu Bocan tahu hotelnya tuh lagi high occupancy. Dan sekarang kita udah sampai di dermaganya di Bobors. Ini agak susah nih turunnya. Kalau tadi tuh naik ke kapalnya masih agak gampang, kalau ke turunnya ini kan ini goyang-goyang nih, ini agak susah nih. Tapi tenang, dijagain kok sama abang ya. Dan kita mau lihat kids clubnya sekilas ya. Ini Bocan anak-anak nggak sempat main di sini karena waktunya kurang. Kemarin sore berenang, terus hari ini snorkeling kan. Jadi kita lihat fasilitasnya aja. Nah ini area kids clubnya cukup luas dan temanya sama sih, tema laut yang menghibur anak-anak juga. Nah kita udah mandi, udah bersih-bersih. Sekarang Bocan mau foto-foto dulu sebentar karena nggak mau rugi. Kapan lagi bisa foto-foto di sini? Maksudnya belum tentu setahun sekali balik kemari gitu kan. Apalagi ini harga kamarnya lumayan. Jadi ya udah kita mau foto-foto walaupun ini panas banget. Tapi yang penting dapat kenang-kenangannya. Nah ini tuh namanya panorama deck ya. Jadi buat foto-foto paling bagus katanya di sini. Tapi enggak sih, di lobby juga bagus. Dan sekian review Ayana Komodo Resort dari Bocan. Gimana Bobers, udah puas belum ngubek-ngubek hotel Ayana ini? Pokoknya masih ada review hotel menarik lainnya dari Bocan, tapi untuk Labuan Bajo kayaknya episodenya berakhir di sini. Terima kasih Bobers yang udah setia sama perjalanan Bocan. Dadah.